HoloLens Mars 400S adalah wireless video transmission yang bakal kita bahas di video kali ini. Ya, buat kalian yang belum tahu wireless video transmission itu apa, yaitu sebuah alat yang menghubungkan signal antara dua perangkat, misal dari kamera ke monitor portable gitu, tanpa kabel ya. Jadi kalian bisa memantau previewnya si kamera tersebut lewat monitor dengan jarak jauh atau dengan sistem wireless tanpa kabel ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita bahas dari kotaknya dulu. Kotaknya itu biasa aja, standar warna putih kayak gini. Di depannya ada gambar produk dan juga logo HoloLens maupun tulisan Mars 400S, dan di bawahnya ini juga ada keterangan 400 feet HDMI atau jaraknya ya sekitar 400 feet HDMI plus SDI itu. Jadi di awal udah diterangkan bahwa alat ini bisa menggunakan dua port, yaitu HDMI dan SDI. Untuk di samping-sampingnya sama aja, standar ya. Di belakangnya juga standar aja, made in China tentunya. Ini adalah produk dari China. Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, thank you banget buat HoloLens yang udah memberikan kesempatan kita buat nyobain alat ini ya. Thank you HoloLens. Oke, mari kita buka kotaknya. Dan ini bukanya ke atas kayak gini. Oke, yang pertama kita temuin adalah buku petunjuk atau user manual Mars 400S. Terus di sini ada pembatas kayak busa gini. Dan ini dia isi dalamannya. Yang pertama ada, ini ada receiver. Nah, kalau ada receiver tentu aja ada transmitternya. Dan di sini HoloLens ngasih 5 antena, yang bakal kita gunakan itu cuma 4, dan yang satu lagi ini buat spare atau buat cadangan ya. Tengah sini juga ada kotak hitam kayak gini, dan kita buka aja isinya apa ya. Cukup banyak juga nih, padat. Yang pertama ini ada C-shape screw yang buat di hot shoe ya. Terus ini ada L-plate, ada juga adapter Type-C dan DC adapter. Ini buat power supply ya, ke listrik kalau mau dicolok. Oke, mari kita bahas dari produknya dulu ya. Kita mulai dari build quality-nya. Oke, kalau pertama kali gue pegang ini kerasa banget metalnya solid ya. Tapi yang gue heran ini tuh barangnya enteng gitu, nggak terlalu berat ya. Dan ukurannya juga cukup compact, yaitu dimensinya 11 x 6 cm aja gitu. Dan keunggulan alat ini terbuat dari metal ya, salah satunya biar nggak cepet rusak atau cepet penyok ya. Terus yang gue heran lagi, padahal ini kan dari metal atau besi ya, tapi anehnya itu nggak gampang panas karena ternyata ada kipasnya di atas ini gitu. Ini sebagai pendingin ya dari alat ini. Terus tebelnya juga cuman 2 cm aja, jadi kalau mau dikantongin juga gampang gitu. Nggak ada kantongnya. Nah, kalau untuk bobotnya dari transmitternya ini sekitar 192 gram, sementara receivernya itu lebih ringan sedikit, sekitar 189 gram. Ya, cuman beda berapa gram aja ya, tapi nggak berasa ya bedanya. Tetap aja gitu enteng dua-duanya. Ya nggak lebih dari 200 gram kan enteng ya. Oke, lanjut kita bahas dari interface-nya. Oke, yang pertama di bagian atas yang kayak tadi gue bilangin, di sini ada lubang kipas, dimana ini sebagai pendingin dari alat tersebut. Ini baik di receivernya ataupun di transmitternya ini ada ya. Terus di bagian lubang antenanya di sini dikasih kayak penutup gitu warna kuning, dan ya kalau masang antenanya tinggal diputer aja gitu, gampang ya. Di bagian kirinya ini ada 3 port. Yang pertama itu port Type-C, terus HDMI dan juga SDI. Nah, di bagian kanannya, sebelah kanannya itu ada switch on off dan juga power DC. Ini 6 sampai 16 volt ya. Terus di bagian bawahnya cuman ada lubang buat tripod, dan di bagian belakangnya ini ada baterai lock untuk kalau kalian mau pakai baterai ya, nempatinnya di belakang sini. Terus di bagian depannya ini ada layar OLED, terus ada juga tulisan HoloLens di atasnya, dan 3 tombol. Yang tengah ini untuk OK ataupun menu, terus di sebelah kiri kanannya untuk navigasi.
gitu. Nah, untuk interface-nya, baik receiver ataupun transmitter ini sama ya di antara keduanya. Baik atas, bawah, samping, kiri, kanan, belakang itu sama, nggak ada bedanya. Oke, sebelum kita nyalain, mari kita pasang antenanya dulu ya. Kita copot dulu yang kuning-kuningnya, baru kita pasang antenanya. Dan antenanya juga kalian bisa bengkokin ya kayak gini. Nah, untuk menyalakan alat ini gue butuh baterai NPF. Oke, baterainya itu bentuknya kayak gini yang biasa kalian pakai di LED video lighting. Nah, cara menghubungkannya juga menurut gue ini cukup mudah ya. Tinggal kalian nyalakan aja switch on off-nya yang ada di samping, baik itu receiver ataupun transmitternya. Nah, karena HoloLens ini punya fitur scan otomatis, jadi kalian tinggal tunggu aja gitu. Tunggu transmitternya men-scan si receivernya, jadi akan terhubung otomatis, nggak perlu ribet ya. Oke, sembari nungguin si transmitter dan receivernya ini terhubung, gue mau jelasin dulu di bagian layar OLED-nya ini. Nah, di bagian atas ini ada ID number-nya, terus di pojok kiri ada scene mode-nya. Ini scene mode-nya gue pakai yang image. Nah, di bagian sebelah pojok kanan ini ada signal, terus CH1 ini channel-nya. Jadi si alat ini HoloLens Mars 400 itu terdiri dari 8 channel dan bisa terhubung sampai 4 perangkat sekaligus, baik itu smartphone, monitor portable ataupun ke tablet gitu. Dan untuk menghubungkan ke smartphone ataupun ke tablet, kalian harus mendownload dulu aplikasinya HoloView namanya di App Store ataupun di iOS. Jadi output video dari alat ini itu kalau pakai port HDMI bisa dari 480 60p sampai 1080 60p maksimalnya ya. Terus kalau pakai SDI atau port SDI itu dari 720 60p sampai 1080 60p. Oke, mari kita lihat menu-menunya ya, ada apa aja. Nah, untuk ke menunya kalian tinggal tahan aja tombol yang ada di tengah. Oke, yang pertama kita lihat scene mode-nya ini ada apa aja. Jadi kita barusan pakai image mode. Image mode itu apa? Yaitu lebih memprioritaskan gambar daripada video ketika ada gangguan signal ya. Terus kalau balance mode itu menyeimbangkan kualitas gambar dan latensi video ketika ada gangguan gitu, jadi lebih stabil ya. Dan yang terakhir ini ada speed mode. Jadi speed mode ini memprioritaskan latensi rendah ketika ada gangguan gitu. Dan gue biasanya pakai yang image mode. Terus di sistem settingnya kita bisa lihat ada language. Di sini ada Chinese dan English. Kita pakai yang English aja ya. Dan ini ada pairing. Kalau kalian belum terpairing dengan receivernya, bisa kalian pairing lagi. Nah, di version info ini ada info tentang si HoloLens Mars 400 transmissionnya ini. Tuh ada versi infonya. Menunya juga sedikit sih, jadi nggak terlalu bikin ribet juga. Jadi lebih simpel aja gitu ya, lebih enak. Oke, kita exit dulu. Oh iya, di alat ini juga ada peringatan kalau baterainya itu udah lowbat ya. Jadi kayak ada warning gitu sebelum alatnya mati karena lowbat. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi bisa siap-siap kalau baterainya udah mulai habis. Nah, kalau untuk jaraknya sih gue udah nyobain itu cukup jauh. Sekitar 300 sampai 400 meter, ya 400 feet tadi katanya ya. Dan latensinya itu katanya juga diklaim itu rendah, sekitar 0,1 detik ya. Tapi yang gue rasain sih berasa juga ya. Walaupun 0,1 detik tapi ada ya berasa lah perbedaan gerakannya ya. Dan di alat ini juga punya fitur anti intervensi, jadi nggak gampang keganggu sinyalnya ya. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 7-8 jutaan gitu. Dan kalau kalian mau beli yang resminya nanti gua kasih linknya di kolom deskripsi aja ya. Oke, kesimpulannya dari alat ini adalah kalau menurut gua sih emang kayaknya diciptakan buat perangkat-perangkat yang mobile gitu, misalnya kayak smartphone ataupun tablet ya. Karena kan kedua alat tersebut bisa kita temuin di kehidupan sehari-hari gitu. Beda halnya dengan monitor yang khusus aja gitu kalau lagi syuting misalnya, yang pada akhirnya bakal memudahkan kita juga itu ujung-ujungnya. Dan selain itu juga alat ini gampang digunakan buat kalian yang baru menggunakan wireless video transmission. Gampang aja sih, nggak ribet juga ya. Jangan lupa di subscribe, terus di like juga video ini kalau kalian suka, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga follow Instagram kita di insidecam.id.